Duka seorang ibu, kisah Pika dan perjuangan untuk ganja medis di Indonesia. Indonesia, negeri yang dikenal dengan budaya dan keramahannya, menjadi saksi sebuah kisah yang mengguncang sendi-sendi sosial dan hukum. Di tengah keindahan alam dan kekayaan budaya, tersembunyi cerita yang penuh dengan perjuangan dan harapan. Ini adalah kisah Pika, seorang gadis kecil yang berjuang melawan cerebral palsy dengan semangat yang tak pernah padam, dan ibunya, Santi Warastuti, yang cintanya pada sang anak memicu perdebatan nasional tentang legalisasi ganja medis. Pika adalah simbol dari ketahanan dan cinta tanpa syarat. Perjalanan Pika berakhir tragis pada 18 Februari 2025, meninggalkan duka mendalam bagi orang-orang yang mengenalnya dan warisan yang terus bergema di seluruh negeri. Kepergiannya menjadi momen refleksi bagi banyak orang tentang pentingnya akses ke perawatan medis yang lebih baik. Kisah Pika bukan hanya tentang perjuangan seorang anak menghadapi kondisi yang melemahkan, tetapi juga tentang tekad seorang ibu yang tak tergoyahkan untuk meringankan penderitaan putrinya. Santi Warastuti adalah contoh nyata dari kekuatan seorang ibu yang berjuang demi anaknya. Cinta Santi pada Pika tak terbatas, dan dia mendedikasikan hidupnya untuk memastikan Pika menerima perawatan terbaik. Setiap hari adalah perjuangan, tetapi juga sebuah kesempatan untuk menunjukkan cinta dan dedikasi yang mendalam. Namun, kondisi Pika menghadirkan tantangan unik. Dia menderita kejang yang sering dan parah, gejala umum yang terkait dengan cerebral palsy. Kejang-kejang ini tidak hanya menyakitkan secara fisik, tetapi juga mengganggu perkembangan dan kualitas hidupnya. Kejang ini yang sering terjadi 2 kali seminggu, lebih dari sekadar cobaan fisik bagi Pika. Mereka adalah kemunduran yang menghancurkan kemajuan terapinya dan membayangi perkembangannya. Setiap kejang adalah pengingat akan betapa rapuhnya hidup Pika dan betapa pentingnya mencari solusi yang efektif. Terlepas dari serangan kejang yang tak henti-hentinya, Pika tetap menjadi sumber ketahanan. Dia menunjukkan kepada dunia bahwa meskipun menghadapi tantangan besar, semangat manusia tidak mudah dipatahkan. Senyumnya, meskipun sering tersembunyi di balik kondisi yang dialaminya, memiliki kekuatan untuk menerangi hari-hari tergelap sekalipun. Senyum Pika adalah simbol harapan dan kekuatan yang menginspirasi banyak orang. Santi, didorong oleh kekuatan putrinya dan keyakinan yang tak tergoyahkan pada potensi ganja medis, memulai perjalanan yang akan menantang norma sosial dan batasan hukum yang mengakar kuat. Dia menjadi suara bagi banyak keluarga yang menghadapi tantangan serupa. Perjuangannya untuk kesejahteraan Pika menjadi perbincangan nasional, sebuah bukti kekuatan cinta seorang ibu dan kebutuhan mendesak akan kasih sayang dalam menghadapi penderitaan. Kisah mereka menginspirasi banyak orang untuk memperjuangkan perubahan dan menunjukkan bahwa cinta dan ketekunan dapat mengatasi rintangan terbesar. Perjuangan tanpa suara, hidup dengan cerebral palsy. Cerebral palsy, sekelompok gangguan yang memengaruhi gerakan dan koordinasi, membayangi kehidupan Pika. Kondisi ini, yang disebabkan oleh kerusakan pada otak, sering terjadi sebelum lahir atau selama masa bayi, memengaruhi tonus otot, keseimbangan dan keterampilan motorik. Bagi Pika, itu berarti kehidupan yang penuh dengan tantangan fisik, kenyataan yang dihadapi oleh jutaan anak di seluruh dunia. Bayangkan dunia di mana tugas-tugas paling sederhana sekalipun, seperti meraih mainan atau melangkah, menjadi rintangan yang sangat besar. Inilah kenyataan Pika, perjuangan sehari-hari melawan keterbatasan yang disebabkan oleh kondisinya. Terlepas dari tantangan ini, semangat Pika bersinar terang. Tawanya, meskipun terkadang teredam oleh kesulitan berbicara, bergema dengan kegembiraan seorang anak yang ingin merangkul kehidupan. Santi, yang sangat menyadari perjuangan putrinya, mencari segala cara untuk meringankan bebannya. Sesi fisioterapi menjadi bagian rutin dari kehidupan mereka, menawarkan secercah harapan bahwa suatu hari Pika mungkin mengalami kebebasan fisik yang lebih besar. Sesi terapi wicara menjanjikan untuk membuka kata-kata yang terperangkap dalam pikiran Pika, memungkinkannya untuk mengekspresikan dirinya lebih utuh. Namun, terlepas dari upaya ini, ancaman terus-menerus membayangi, kejang yang menghancurkan yang merampas kemajuan Pika, yang susah payah dan menimbulkan ketidakpastian atas masa depannya. Kejang, musuh yang tak kenal lelah. Kejang, seringkali menjadi teman yang kejam bagi penderita cerebral palsy, menyerang tanpa ampun dan tanpa peringatan.
menjadi sumber ketakutan dan kecemasan yang terus-menerus bagi Pika dan keluarganya. Kejang ini mengubah setiap hari menjadi perjuangan yang tak terduga. Episode ini, yang ditandai dengan semburan aktivitas listrik yang tiba-tiba di otak, mengganggu setiap aspek kehidupan mereka. Kejang akan mencengkeram Pika tanpa peringatan, memutar tubuh kecilnya dalam cengkeraman mereka yang tak henti-hentinya, membuat keluarganya merasa tak berdaya. Setiap kejang bukan hanya cobaan fisik. Itu adalah kemunduran. Pencuri di malam hari yang mencuri kemajuan yang telah susah payah dicapai Pika dalam terapi. Setiap langkah maju yang diambilnya dalam terapi fisik dan wicara bisa hilang dalam sekejap. Bayangkan betapa tidak berdayanya menyaksikan anak Anda menanggung penderitaan seperti itu. Mengetahui bahwa Anda tidak bisa menghentikan rasa sakitnya. Mengetahui bahwa obat yang diresepkan hanya memberikan sedikit kelonggaran, membuat hati orang tua semakin hancur. Inilah kenyataan Santi. Siklus memilukan antara harapan dan keputusasaan. Setiap kunjungan ke rumah sakit adalah pengingat akan ketidakpastian yang mereka hadapi. Setiap kejang mengikis perkembangan Pika, menghapus kemajuan yang dibuat dalam fisioterapi dan terapi wicara, membuatnya rentan dan lemah. Setiap usaha untuk berbicara atau bergerak menjadi lebih sulit. Beban emosional pada Pika tak terukur. Rasa frustrasi dan kesedihan yang dirasakannya sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Seorang anak yang begitu penuh kehidupan, begitu bersemangat untuk terhubung dengan dunia di sekitarnya, seringkali terpaksa menarik diri karena kejang yang tak terduga. Berulang kali ditarik kembali ke dalam jurang kejang yang sunyi, Pika harus menghadapi rasa takut dan ketidakpastian yang terus-menerus. Trauma dari pengalaman ini meninggalkan bekas yang tak terhapuskan. Bukan hanya pada Pika, tetapi pada semua orang yang menyaksikan perjuangannya. Setiap kejang adalah pengingat akan ketidakpastian yang mereka hadapi. Santi bertekad untuk memutus siklus penderitaan ini, menolak untuk menerima bahwa perawatan konvensional adalah satu-satunya pilihan untuk putrinya. Dia mencari solusi lain dengan penuh semangat. Menolak untuk menyerah, Santi meneliti berbagai alternatif, berharap menemukan sesuatu yang bisa memberikan kelegaan bagi Pika. Penelitiannya membawanya ke dunia ganja medis yang kontroversial, secercah harapan dalam kegelapan. Dengan harapan baru, Santi bertekad untuk mencoba segala cara demi kebaikan putrinya. Permohonan seorang ibu, permohonan publik Santi untuk Pika. Ini adalah kisah tentang cinta seorang ibu yang tak tergoyahkan dan perjuangannya untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi putrinya. Didorong oleh cinta untuk putrinya, dan dipersenjatai dengan penelitian yang muncul tentang potensi manfaat ganja medis untuk epilepsi, Santi memulai jalan yang berani. Dia menghabiskan berjam-jam membaca jurnal medis, mencari setiap informasi yang bisa membantunya memahami bagaimana ganja medis bisa menjadi harapan bagi Pika. Dia memilih untuk menyuarakan suaranya, bukan hanya untuk Pika, tetapi untuk banyak orang lain yang menghadapi perjuangan serupa dalam diam. Santi tahu bahwa dia tidak bisa berjuang sendirian, dan dia berharap bahwa dengan berbicara, dia bisa menginspirasi orang lain untuk bergabung dalam perjuangannya. Platformnya, Hari Bebas Kendaraan Bermotor yang ramai di Jakarta, simbol aksi kolektif dan ruang di mana suara sering menemukan resonansi. Di tengah keramaian, suara Santi menjadi lebih kuat, bergema di antara orang-orang yang berkumpul untuk mendengarkan. Memegang Pika erat-erat, Santi berdiri di tengah kerumunan. Pesannya terpampang di poster yang memohon belas kasih dan pengertian. Poster itu bukan hanya sekedar tulisan, tetapi sebuah permohonan yang tulus dari seorang ibu yang putus asa mencari bantuan. Tolong, anakku butuh ganja medis. Tertulis, sebuah pernyataan sederhana namun kuat yang menggema di seluruh kerumunan dan sekitarnya. Kata-kata itu menyentuh hati banyak orang, membuat mereka berhenti dan berpikir tentang perjuangan yang dihadapi Santi dan Pika. Tindakan pembangkangan ini, seorang ibu yang menantang norma sosial dan hambatan hukum yang mengakar kuat, menarik perhatian bangsa. Keberanian Santi menjadi simbol harapan dan perubahan, menunjukkan bahwa satu suara bisa membuat perbedaan. Citra Santi dan Pika, seorang ibu dan anak yang bersatu dalam kerentanan dan kekuatan mereka, menyebar seperti api. Gambar mereka menjadi viral, menyentuh hati ribuan orang yang melihatnya di media sosial. Platform media sosial ramai dengan diskusi tentang ganja medis, topik yang sering kali terpinggirkan. Orang-orang mulai berbicara tentang potensi manfaat ganja medis.
dan bagaimana itu bisa membantu banyak keluarga yang berjuang dengan kondisi medis yang sulit. Kisah Santi beresonansi dengan banyak keluarga yang berjuang melawan tantangan serupa, memicu percakapan yang tidak bisa lagi diabaikan. Banyak keluarga mulai berbagi cerita mereka sendiri, menciptakan jaringan dukungan yang kuat. Permohonan publiknya bukan hanya seruan minta tolong, itu adalah katalis untuk perubahan. Santi berharap bahwa dengan berbicara, dia bisa membantu mengubah pandangan masyarakat tentang ganja medis. Itu memaksa masyarakat Indonesia untuk menghadapi kompleksitas ganja medis, untuk melihat melampaui stigma dan mengakui potensi penyembuhan. Perjuangan Santi adalah pengingat bahwa di balik setiap statistik ada manusia yang berjuang untuk hidup yang lebih baik.